Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan teman-teman Sani Uye yang kami banggakan, ada salah satu komentator yang berusaha menyalahkan amaliyah masyarakat, khususnya dalam masalah mentransfer atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk mayitnya orang Islam. Nama akunnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah ala Fahmis Salaf. Waduh rek, nama akunnya Islami banget teman-teman ya. Pemilik akun Al-Quran dan As-Sunnah ala Fahmis Salaf ini berkata begini: bantahan terhadap yang suka mengirimkan pahala bacaan Al-Quran Al-Fatihah bla bla bla, ngaku bermazhab Syafi'i. Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan ketika menjelaskan surat An-Najm ayat ke-39 titik-titik lagi teman-teman ya. Jadi ayatnya tidak disampaikan di sini, langsung titik-titik. Jadi dia mengutip keterangan daripada Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsirnya. Titik-titik. Wa min hadhil ayatil karimati istanbata Syafi'i rahimahullahu wa man ittaba'ahu annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim ila akhirih. Biar gak lama teman-teman ya, artinya gini, dari ayat yang mulia inilah Imam Asy-Syafi'i beristimbat ataupun menggali hukum. Begitu juga orang yang mengikuti beliau, bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai kepada mayit, karena hal tersebut bukanlah amal dari si mayit dan juga bukan usahanya si mayit. Begitulah komentar dari pemilik channel Al-Quran dan As-Sunnah ala Fahmi Salaf ini teman-teman ya. Melihat komentar orang ini, kami ingin bertanya, hai Bung, berapa kitab yang sudah Anda baca? Kalau bahan bacaannya masih sangat minim sekali, mendingan Anda tidak usah banyak komentar Bung. Perbanyak saja belajar dan membaca kitab-kitab para ulama, lebih dari 50-an kitab, agar kamu itu tidak memaksakan diri lagi untuk merasa satu-satunya orang yang berada dalam kebenaran. Hai pemilik channel Al-Quran dan As-Sunnah ala Fahmi Salaf, apakah Anda itu sudah tahu bahwa Imamuna Asy-Syafi'i senang ketika kita membaca Al-Quran di sisi kuburan? Tahukah Anda? Imam Asy-Syafi'i berkata di dalam kitabnya yang bernama Imam Asy-Syafi'i berkata, wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyiti, dan saya senang apabila Al-Quran dibacakan di sisi kuburan lalu mendoakan si mayit. Oleh karena itulah ulama-ulama Syafi'iyah memahami pendapat Imam Asy-Syafi'i ketika Imam Asy-Syafi'i berkata pahala bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayit. Oleh ulama-ulama Syafi'iyah, ucapan beliau ini dipahami begini: wa hamala jam'un adamal wusulil ladzi qalahu an-Nawawi ala ma idza qara'a la bi hadratil mayyiti wa lam yanwil qari'u thawaba qiraatihi au nawahu wa lam yad'i. Segolongan ulama membawa atau memahami perkataan Imam An-Nawawi tentang tidak sampainya pahala bacaan Al-Quran itu apabila seseorang itu membaca Al-Quran tidak di hadapan si mayit dan dia tidak ada niat untuk menghadiahkan pahala bacaan Al-Qurannya tadi kepada si mayit, atau dia berniat untuk menghadiahkan pahala bacaan Al-Qurannya tetapi dia tidak berdoa. Nah contohnya doanya itu Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila siapa sama teman-teman ya. Itu mengapa harus dipahami begini teman-teman? Dikarenakan Imam Asy-Syafi'i sendiri dan Ashabus Syafi'i sungguh menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran yang mudah bagi kita di sisi mayit dan mendoakan si mayit setelah kita membaca Al-Quran tersebut. Ini lihat dalam kitab Hasyiah I'anat Thalibin, tepat di juz ketiga halaman 379, terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Jadi itu yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i teman-teman ya.
Jadi tidak seperti paham-paham kelompok sebelah yang selalu atas nama Imam Asy-Syafi'i tetapi tidak pernah membaca keterangan-keterangan daripada ulama-ulama Syafi'iyah apa yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i tentang tidak sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit. Ternyata oleh ulama-ulama Syafi'iyah maksud beliau itu ketika kita membaca Al-Quran tidak di sisi si mayit dan kita tidak ada niatan untuk menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kita kepada si mayit. Begitu teman-teman. Mengapa harus dipahami seperti ini? Karena Imam Asy-Syafi'i sendiri ternyata dalam kitab Al-Umnya sangat menyenangi apabila kita membaca Al-Quran di sisi kuburan. Lagi itu ya. Bahkan pengarang kitab I'anatul Talibin sebagai ulama Syafi'iyah dengan tegas beliau berkata, qauluhu la yasilu thawabuha ilal mayyiti dha'ifun wa qauluhu wa qala ba'du ashabina yasilu mu'tamadun. Intaha. Lihat di dalam kitab I'anatul Talibin juz ketiga halaman 378 terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Artinya begini, ucapan Imam An-Nawawi yang berbunyi pahala bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayit itu merupakan pendapat yang lemah, dhaifun. Namun wa qauluhu wa qala ba'du ashabina yasilu mu'tamadun, sedangkan ucapan beliau yang berbunyi dan sebagian ashab kami atau ulama Syafi'iyah berkata sampai, itu merupakan qaul yang mu'tamad, qaul yang bisa dijadikan sebagai pegangan dan dasar hukum. Begitu kita memahami ucapan Imam Asy-Syafi'i sesuai dengan keterangan ulama-ulama Syafi'iyah. Dan perlu diketahui, tanpa mengurangi rasa hormat sekaligus tanpa mengurangi rasa ta'zim kami terhadap Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, sesuai dengan keterangan para ulama, baik dari ulama-ulama ahli tafsir maupun ulama-ulama ahli fikih. Ternyata surat An-Najm ayat ke-39 yang berbunyi wa alaysa lil insani illa ma sa'a, sesungguhnya manusia itu tidak mendapat apapun kecuali hasil usahanya sendiri, itu hukumnya sudah dimansuh oleh surat At-Tur ayat ke-21 yang berbunyi alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a ini teman-teman sudah dimansuh hukumnya, sudah dihapus dengan surat At-Tur ayat ke-21. Maka dari itu kita sudah tidak bisa menyatakan pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit berdasarkan surat An-Najm ayat ke-39 ini. Gak bisa, sebab ayat ini sudah dimansuh. Dan yang menyatakan bahwa surat An-Najm ayat ke-39 ini sudah dimansuh hukumnya oleh surat At-Tur ayat ke-21 adalah sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau ini merupakan ahli tafsirnya para sahabat. Ada juga yang mengatakan bahwa surat An-Najm ayat ke-39 ini hanya berlaku untuk kaumnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, bukan untuk kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan ini bisa dicek langsung dalam kitab pertama Hasyiatul Bujairami alal Khatib, tepat di juz kedua halaman 574 terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Cek juga dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, yaitu ketika beliau menjelaskan maksud surat An-Najm ayat ke-39 tadi, atau cek dalam kitab Tafsirul Baghawi, ini ulama Syafi'iyah, atau dalam kitab Hasyiatus Shawi, atau dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahihil Bukhari, atau dalam kitab Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Qubur li Suyuti, atau dalam kitab Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajit Tullab, tepat di juz kedua halaman 23 terbitan Darul Fikr. Bahkan Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, ulama Wahabi sendiri, dengan tegas berkata dalam kitabnya Al-Masail wal Ajwibah, wa man ihtajja ala dzalika biqaulihi ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a fa hujjatuhu dahidatun fa innahu qad thabata bin nasi wal ijma'i annahu yantafi'u bid du'a lahu wal istighfari was shadaqati wal itqi wa ghairi dzalika. Siapapun yang berhujjah untuk mentiadakan atau menyatakan tidak sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit,
kok dia berhujjah dengan firman Allah wa alaysa lil insani illa ma sa'a ini, maka fahujjatuhu dahidatun, hujjahnya dahidah, hujjahnya salah, hujjahnya batil, hujjahnya keliru. Mengapa? Fa innahu qad thabata bin nasyi wal ijma'i annahu yantafi'u bid du'a ilahu, sebab sudah tetap di dalam nas Al-Quran maupun hadis maupun ijma bahwa mayit itu bisa mengambil manfaat dengan doanya orang lain untuk si mayit tadi, wal istighfari atau istighfarnya orang lain untuk si mayit, was shadaqati atau sedekah yang dilakukan oleh orang lain untuk si mayit, wal izki atau ada orang lain membebaskan budak atas nama si mayit, wa ghairi dzalika dan amal-amal baik yang lainnya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a itu sudah dimansuh sehingga tidak bisa lagi untuk dipakai dalam berpendapat pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit. Gak bisa, sebab ayat ini sudah dimansuh, hukumnya sudah tidak bisa diberlakukan lagi. Begitu, makanya saran kami kepada kelompok-kelompok yang selalu memaksakan diri untuk menyalah-nyalakan masyarakat yang menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, hendaklah banyak bahan bacaan dulu. Ingat, senang membaca, banyak membaca belum cukup untuk menjadi orang alim, kecuali senang membaca dan banyak bahan bacaannya. Sekian, terima kasih, semoga manfaat.